Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman selalu ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan berbahagia, dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan ini saya mendapatkan sebuah cerita mistis dari seseorang yang mengalami kejadian yang bisa dibilang mistis ketika dia melakukan pendakian ke Gunung Salak bersama teman-temannya. Nah, kira-kira kejadian apa saja yang mereka alami? Simak terus ceritanya sampai akhir. Tapi sebelum ke ceritanya, alangkah lebih baiknya jika teman-teman mensupport channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan tekan tombol like yang suka, dislike buat yang tidak suka. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih. Malam itu Adi bersama teman-temannya sedang asyik ngobrol dan tiba-tiba kawan yang lain mengatakan, "Kawan, kapan kita mendaki di Gunung Salak?" Dan teman yang lain menjawab, "Wah, kapan yo? Ya udah tentuin aja hari dan tanggalnya, ntar gua ajak temen gua." "Oh, ya udah, kebetulan gue juga lagi pengen liburan nih. Kita naik pesawat." "Oh ya, kalau kalian mau naik ya gue ikut juga." Sampai akhirnya tibalah di hari pendakian mereka. Saat itu hari Jumat tanggal 27 November tahun 2020. Malam hari, Ozi dan Ikri dan kawan yang lain, mereka semua kumpul di rumah Inal sembari menyiapkan semua perlengkapan yang diperlukan. Di samping itu juga mereka harus menunggu si Gondrong yang belum datang. Dan setelah menunggu kurang lebih 10 menit, akhirnya si Gondrong datang dengan membawa semua perlengkapan yang dia punya. Ari mengajak teman-temannya ke rumah si Babe, karena Ari sedikit kenal dengan si Babe sebagainya juru kunci Gunung Salak. Singkat cerita, berangkatlah mereka berlima mendaki. Pada dini hari mereka sampai di villa si Babe, tapi saat itu si Babe tidak ada di kediamannya. Dengan terpaksa mereka berlima beristirahat di musola yang ada di sana. Ketika waktu subuh datang, mereka semua bangun dan melakukan salat berjamaah. Sekitar pukul 6:30, mereka kembali ke villa si Babe untuk menemui si Babe. Ketika mereka sampai di villa, ternyata si Babe sudah ada di sana. Dan mereka pun sarapan di villa itu. Setelah selesai sarapan, si Gondrong berkata kepada teman-temannya, "Temen gua ada yang mau ikut nih, dari Sukabumi. Ya udah, ajak aja, biar rame. Ya udah, gua jemput mereka dulu. Kalian tunggu di sini." "Oke bro." Sambil menunggu kedatangan si Gondrong yang sedang menjemput temannya, mereka ngobrol bersama si Babe. Di sela obrolan tersebut, si Babe berkata kepada mereka, beliau bilang kalau besok ada sekelompok anak muda yang mau mendaki Gunung Salak. Dan salah satunya mempunyai niatan untuk ziarah ke makam Mbah Salak. Ketika itu mereka tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan oleh si Babe. Singkat cerita, si Gondrong dan kedua temannya datang. Setelah itu mereka pun bersiap untuk melakukan pendakian. Ketika akan berangkat, tiba-tiba si Enal membatalkan niat pendakiannya. Dengan alasan dia baru ingat kalau ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan. "Ya udah deh, kalau emang lu gak bisa ikut nggak apa-apa. Tapi lu pulang sendiri ya." "Ya udah, gua pulang dulu ya kawan. Assalamualaikum, kalian hati-hati ya pas mendaki nanti." Setelah itu mereka berdoa dan meminta supaya perjalanan mereka bisa berjalan dengan lancar. Dan tidak lupa juga mereka berpamitan kepada si Babe yang mengizinkan mereka untuk mendaki, dan si Babe juga berpesan agar mereka selalu menjaga sopan santun, menjaga tata krama dimanapun mereka berada. Lalu si Babe berkata, "Udah cepet naik, kalian sudah ditunggu di atas." Tepat pukul 10.30 mereka berjalan menuju pos pendaftaran. Ketika hampir sampai di pos pendaftaran,
Dari kejauhan Ari melihat ada kabut hitam yang sangat tebal. Kabut itu turun mendekat ke arah mereka seakan-akan kabut itu menyambut kedatangan Ari dan teman-temannya. Tapi anehnya teman-teman yang lain seperti tidak menyadari kalau di hadapannya itu ada kabut. Di dalam hati Ari berkata, kok ada yang aneh ya dengan kabut itu? Apa hanya perasaanku saja ya? Dan akhirnya mereka sampai di pos pendaftaran. Auzi langsung mengurus registrasi. Sementara Ari dan teman yang lain menunggu. Ketika mereka sedang asyik mengobrol, Ari melihat di tempat pendaftaran ada sosok laki-laki dan perempuan. Kedua sosok itu berada di pojok persis di belakang petugas. Yang membuat heran kedua sosok itu, lidahnya menjulur sampai ke lantai. Dan tatapannya kosong dengan wajah yang menyeramkan. Tapi sepertinya petugas dan temannya yang ada di sana tidak menyadari keberadaan sosok itu. Lu melihat apa yang gua lihat enggak? Emang di situ tempat mereka? Ternyata si Gondrong juga menyadari keberadaan sosok itu. Setelah Ozzy selesai mengurus administrasi, mereka semua mulai berjalan menuju pos 1. Perjalanan dari pos 1 sampai pos 3 mereka lalui dengan lancar. Dari pos 3, mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di pos 4. Saat itu jam menunjukkan pukul 2:30 ketika mereka berada di pos 4. Cuaca yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap dan gerimis pun turun, ditambah lagi dengan kondisi vegetasi Gunung Salak yang lebat, belum lagi kabutnya yang sangat tebal. Walaupun saat itu masih siang, tapi rasanya sudah seperti malam hari. Di tengah perjalanan menuju pos 5, Ari meminta untuk istirahat dan mereka pun istirahat di sana. Mereka hanya menghisap sebatang rokok tanpa makan apapun. Ketika mereka mulai jalan kembali, tiba-tiba ada angin kencang yang berhembus tepat di depan muka Ari. Tapi anehnya daun-daun yang ada di sekitarnya tidak ada yang bergoyang sedikit pun. Padahal Ari merasa kalau angin yang tadi itu sangat kencang. Bahkan teman-temannya pun tidak menyadari peristiwa yang barusan terjadi. Ari masih berpikir positif tentang hal itu, mungkin hanya halusinasi pikirnya. Ketika baru berjalan beberapa saat, keanehan lain pun terjadi. Tonton lanjutan cerita ini pada video berikutnya ya. Keanehan yang terjadi dan dialami lebih seru.